selanjutnya, setelah melahirkan bayi itu sendiri di dalam kamarnya, tersangka ini menggunakan bayi tersebut di dalam kardus, kemudian membuangnya di TKP yang telah TKP penemuan bayi tersebut. Pagi-pagi udah dibikin geram, emosi, kesel karena aku nemu video ini kemarin di Twitter dan kayak begitu baca aku langsung emosi banget sih. Karena yang paling bikin emosi itu sebenarnya mungkin kasusnya memang udah banyak ya, kayak bayi dibuang, tapi yang aku bikin aku emosi itu si surat yang ditulis sama orang tuanya yang ngebuang si bayi itu tuh kayak santai banget sampai ada kata-kata BTW anaknya cowok. Terus udah gitu ada kalimat dia yang bilang gini, soalnya buat makan aja susah gitu. Dan menurut aku tuh ini kayak kenyataan yang love and hate gitu loh buat kita. Karena ya gimana ya, serba salah banget gitu. Nah makanya hari ini aku mau bikin GRWM sambil ngobrol. Karena tadi aku mau bikin videonya nanti, karena ini aku lagi mau treatment. Tapi ya udah sambil aku GRWM aja. Nah ini aku start pakai cushion Time for Ya. Kemarin aku datang ke eventnya dan kata orang-orang cushionnya bagus banget. Shades 4-nya habis, jadi aku kebagian yang shades 03. Mari kita berdoa shades-nya pas. Tadi sih pas aku coba dia agak terlalu putih, tapi masih cukup oke lah. Oh shades-nya masih masuk lah ya, maksudnya dia terlalu cerah di aku. Tapi kayaknya kalau diratain dan di set pakai bedak yang agak gelap, dia masih cukup oke. Jadi dari suratnya itu isinya katanya nggak bisa ngerawat kamu karena masih ngekos dan buat makan aja sulit. Tolong dititip di panti aja pertama ya. Kalau emang kamu yang bikin aku emosi ya. Bahkan untuk nitip anaknya di panti aja dia tuh ngerepotin semua orang gitu loh. Harus by the way tolong titip di panti aja ya. Dan buat yang ngerawat makasih. Itu aneh banget sih. Itu tuh membuktikan bahwa orang Indonesia tuh masih banyak banget beberapa lapisan masyarakat yang tidak dewasa dan nggak ngerti gitu kalau punya anak itu tuh tanggung jawabnya gede banget. Dan punya anak tuh bukan hanya sekedar kayak titipin di panti ya, atau misalnya yang penting ada rezekinya buat makan. Please stop banget berpikir seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah aktif secara seksual terus kalian melakukan hubungan itu, tolong disadari mau gimana pun akan selalu ada kemungkinan punya anak. Karena yaitu punya anak tuh bukan kecelakaan, nggak ada punya anak kecelakaan. Before melakukan tuh kan kalian tahu pasti ada kemungkinannya gitu. Dan ini aku juga sempat ngecekin kayak replayan dari orangnya tuh kayak gimana gitu, dan ternyata ada yang nulis ini kata-katanya gini, di sini aku percaya kejahatan, salah satu kejahatan terberat itu adalah saat orang miskin punya anak tidak bertanggung jawab dan hasil zina lagi. Oke, kalau aku ngomong ini, mungkin ini bakalan pro dan kontra, tapi menurut aku it's okay banget. Bukan berarti kalau kamu belum mapan secara finansial, kamu tuh nggak boleh punya anak. Kalau kamu memang berpikir mau menikah, mau punya anak, itu nggak apa-apa banget. Tapi setidaknya jangan punya anak tanpa rencana. Jangan punya anak dengan embel-embel, nggak apa-apa nanti juga kalau udah punya anak bisa belajar kok. Atau jangan punya anak dengan embel-embel, nggak apa-apa nanti kan punya anak tuh banyak anak banyak rezeki. Itu tuh nggak akan berhasil di zaman sekarang dengan keadaan ekonomi seperti ini, biaya pendidikan seperti ini. Kalau kamu bilang kenapa kok hidup pesimis banget, no, ini bukan pesimis, tapi ini lebih kayak buat aku realistis. Kayak yang ditulis sama ibunya, dia bilang maaf nggak bisa ngerawat kamu, masih ngekos, makan aja susah. Dan menurut aku itu tuh kayak, maksud aku jahat banget gak sih? Kayak dia tuh bahkan orang aja tuh miara kucing, miara binatang gitu, miara anjing tuh pasti lebih sayang daripada perempuan ini gitu. Dan menurut aku ini level jahatnya tuh jahat banget, nggak bertanggung jawab. Dan aku lihat di update-annya katanya si pelakunya tuh udah ketemu orangnya, udah ketahuan yang mana, dan udah ditangkap polisi. Aku tahu kayak dengan kemarin aku nge-share tentang, aku sering banget nge-share cerita aku tentang aku mau jadi child free, buat aku punya anak tuh kayak apa ya, kayak egois lah, apa segala macam gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi aku tahu dengan pasti punya anak itu bukan tanggung jawab yang gampang. Banyak banget tanggung jawab yang menurut aku besar banget. Punya anak tuh bukan hanya sekedar
ngasih makan, bukan hanya sekedar ngasih uang. Dan menurut aku itu tuh level tanggung jawabnya tuh udah tinggi banget, Mbak. Jadi menurut aku buat kalian yang memutuskan jadi orang tua, terus kalian merencanakan, terus kalian bisa berusaha, menurut aku kalian tuh keren banget gitu. Jadi bukan berarti saat aku ngomong aku mau child free, aku ngerasa hidup aku lebih enak. Enggak, aku tapi lebih ke menyadari bahwa wah kayaknya kalau aku kayak gitu aku nggak akan bisa gitu. Nah kemarin waktu di acara Time for Ria juga, nah mereka tuh punya produk blush on-nya ini, dan si blush on-nya itu tuh mirip-mirip sama She Glam ya. Nih bentuknya tuh kayak gini. Dan kemarin tuh aku udah nyobain, ternyata ini pigmented banget. Aku nyobain 2 dot, jadi hari ini aku akan nyobain 1 dot aja. Nah ini aku cobain 1 dot aja. Aduh tapi kayaknya terlalu tebal deh. Ini aku aplikasiinnya pakai brush, lagi seneng banget. Oh ya terlalu tebal. Kita taruh sini lagi. Dan mulai sekarang tuh please jangan suka maksain orang untuk punya anak. Kalian tuh tahu gak sih punya anak itu kan berat ya. Nah balik lagi ke kasus yang tadi, si orangnya tuh udah ditangkap polisi gitu. Aku tadi liatin di opening sama kalian bahwa si orangnya tuh masih kerja di pabrik gitulah, terus pacaran sama yang kerja di pabrik juga, dan ditangkapnya tuh pas lagi mau kabur katanya tuh gitu. Dan menurut aku kenapa ini bisa menjadi seperti ini, karena bisa dibilang orang Indonesia itu amat sangat tabu untuk ngejelasin tentang betapa besarnya tanggung jawab kalau misalnya kamu berhubungan seks, punya anak, dan apa yang terjadi kalau kamu punya anak. Sehingga orang itu kayak lebih mencari sendiri, mencari tahu sendiri. Begitu udah ketahuan, begitu udah kejadian, ya udah jadinya tuh kayak mereka lari dari tanggung jawab. Dan aku banyak nemu kasus kalau misalnya di sebagian orang tanggung jawab itu tuh nggak diajarin gitu loh sama orang tuanya. Nah kalau kontur aku lagi suka banget pakai kontur dari brand Guel nih yang ini warnanya oke banget, tapi aku nggak langsung aplikasiin gini karena menurut aku dia terlalu pigmented. Dan berkali-kali aku les make up, pasti MUA yang ngajar aku make up tuh jarang banget ngerekomendasiin untuk ngaplikasiin langsung sebuah produk. Jadi pasti mereka tuh mainannya di brush terus, jadi si hasilnya itu lebih halus gitu. Nah kayak ini kan tuh dipakainya tipis-tipis aja. Kalau kurang bisa ditambahin. Kenapa bisa kayak gini? Ada juga yang ngomong, ya udah namanya juga orang nggak mampu. Mereka hiburannya apalagi sih selain melakukan hubungan gitu ya. Sehingga mereka tuh anaknya banyak. Iya aku tahu sih, tapi kan ada yang namanya alat kontrasepsi atau misalnya ada yang namanya kondom gitu kan. Tapi ya itu banyak orang yang kayak sampai ngomong, ya duit 1.000 2.000 juga nggak ada buat belinya gitu. Tapi menurut aku ya seharusnya lebih bisa bertanggung jawab sih, karena ya aku tahu orang mungkin akan ngomong gini, tapi Kak nggak bisa kayak gitu karena kamu tuh tidak ada di posisi mereka seperti gimana gitu. Tapi kan maksud aku gini loh, untuk menjadi orang baik itu untuk menjadi orang yang mengerti tentang apa yang boleh dan enggak tuh kan enggak ditentukan dengan posisi kayak gimana. Masa sih hati nuraninya enggak tergerak gitu saat melihat bayi dibuang kayak gitu, dia kayak merasa yaudah deh nggak apa-apa. Terus dia ngasih surat dengan kata-kata yang BTW anaknya cowok gitu. Menurut aku sih namanya nilai-nilai hidup, terus standar hidup, apa yang harus dia lakukan gitu. Itu kan tidak tergantung sama punya duit atau enggak gitu. Seharusnya hal-hal kayak gitu tuh bisa dia sadarin ya tanpa dia nanya sama orang, tanpa tahu dia punya uang atau enggak gitu. At the end of the day kan seharusnya semua orang juga tahu bahwa itu tuh nggak bagus, itu tuh nggak boleh. Nah belum lagi ada yang komen ini nih, dia bilang gini, bukannya mau ngebela atau gimana, tapi untung si adek nggak diaborsi. Soalnya banyak tuh kasus yang hamil kayak gitu, tapi ujungnya diaborsi. Ini aku yakin yang komen pasti anak kecil. Atau at least dia kayak masih bocah gitulah, bukan orang dewasa. Dan nggak mungkin banget orang yang sudah dewasa komen kayak gitu menurut aku. Karena yang ada tuh menurut aku ya, dalam posisi kayak gitu tuh udah nggak ada untungnya. Apa yang jadi untung gitu? Untung si adeknya nggak diaborsi, karena di replayannya juga banyak yang komen, ini letak untungnya tuh di mana gitu. Kalau misalnya kayak gitu, untungnya di mana? Malah kan kasihan anaknya. Begitu dia hidup nggak ada yang ngerawat.
Terus pasti akan ada selalu ngomong gini, ya kenapa kamu pesimis banget, kan bisa aja Kak dia ada yang ngerawat, terus orangnya baik, terus ada ini tuh jadi kayak sukses apa gimana. Pasti akan selalu ada yang ngomong gitu. Iya, tapi masalahnya itu tuh kan berapa banding berapa gitu untuk sampai terjadi hal seperti itu. Ya kita sih realistis aja ya, karena menurut aku ya banyak banget anak yang kurang gizi, nggak dirawat, yang bahkan punya orang tua tapi orang tuanya nggak peduli. Itu aja tuh banyak banget. Dan banyak juga yang nge-komen sama si orang itu dan bilang bahwa kayak itu untungnya di mana, udah bagus, bagusnya di mana, nggak ada. Yang kayak gitu tuh beneran yang paling dirugikan itu si anaknya. Karena mau kamu bilang untung dia hidup, ya hidup juga emang bakal enak hidupnya. Ini kayaknya nanti bakalan aku set pakai bedak yang warnanya lebih gelap, karena kalau di kamera kan kelihatannya enggak kok Kak, cocok-cocok aja. Tapi barusan aku ngaca nih pakai kaca di sini, ini tuh kelihatan banget kayak mukanya agak abu-abu, dan aku tuh trying so hard untuk jadi kayak kelihatan lebih putih gitu. Orang sering banget sih ngekomplain aku tentang kalau misalnya aku lagi ngebahas soal child free, kayak kenapa pesimis banget, kalau gitu kamu nggak percaya dengan takdir apa segala macam, terus kamu kasihan banget menghadapi hidup dengan pesimis. Maksud aku, siapa sih orang yang hidup dengan begitu optimis di zaman yang sekarang ini, kecuali mungkin kamu sultan atau kamu misalnya memang punya banyak banget uang, ya mungkin kamu akan optimis. Tapi maksud aku, dengan keadaan pemerintah kayak sekarang, keadaan dunia kayak sekarang, siapapun emang pesimis gak sih? Karena jujur menurut aku serem aja gitu dengan keadaan kayak sekarang, segala serba mahal. Jadi pertama ya, kalau misalnya kalian sudah aktif secara seksual, menurut aku kalian harus pahami tanggung jawabnya apa. Once kalian melakukan, selalu ada resiko untuk jadi hamil, karena kan itu tuh bukan kayak undian, memang selalu ada, mau pakai pengaman kayak mau pakai apapun itu. Terus yang kedua, apalagi kalau misalnya kalian belum menikah, kalian harus make sure. Aku bukan yang kayak nggak boleh banget, ya memang basicnya sih nggak boleh gitu, tapi kan dibilang nggak boleh juga pada nggak nurut ya. Tapi setidaknya saat kalian melakukan ya pakai alat kontrasepsi. Dan yang berikutnya, di saat ternyata itu kejadian, ya menurut aku kalian harus menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab gitu. Jangan seenaknya ngebuang bayi kayak gitu. Aku bukan orang yang kayak aduh aku pengen banget nih punya anak, kok ada ya orang sejahat itu. Enggak, aku enggak kayak gitu. Tapi aku melihat itu sebagai manusia, dan menurut aku itu beneran jahat banget. Karena aku mau make up yang natural, ini aku pakai blush on ini aja untuk eyeshadow-nya sedikit. Nanti detail produknya aku taruh di deskripsi atau aku taruh di keranjang ya. Jadi kalian kalau tertarik atau pengen ngecek bisa langsung dicek aja. Oh, ini gampang di blend juga nih dijadiin eyeshadow. Pokoknya tips dari aku, kalau nggak mau ribet milih warna make up, pakein blush on kalian jadi eyeshadow. Udah tuh warnanya pasti matching dan pasti bagus sih. Oke, berikutnya aku mau pakai maskara. Ini profesional dual maskara. Tadi alisnya aku pakai dari Brow It. Kalau kalian nyari produk alis, produk maskara, cobain produk Brow It, bagus semuanya. Nah, kalau Brow It yang ini tuh kelebihannya, dia itu bisa buat maskara atas dan maskara bawah. Jadi si aplikatornya tuh berbeda. Yang bawah itu lebih kecil, terus jadinya itu nggak akan beleberan. Nah, ini aku pakai yang untuk aplikator maskara atasnya dulu. Dan kalau misalnya nih ada postingan tentang yang kayak kalau belum mampu, belum punya ini, belum punya itu, jangan punya anak. Jujur aku setuju sih, karena buat aku tuh punya anak tuh bukan hanya untuk dibesarkan doang, bukan cuma dikasih makan doang gitu. Tapi ya kita tuh harus bisa ngasih taraf hidup lebih baik sama si anaknya. Nah, ini maskaranya. Bagus kan? Kelihatan nih bulu mata aku lebih ngangkat. Ya aku tahu lah ini pasti bakalan banyak yang pro kontra, tapi percaya deh, anak yang enggak kalian siapkan kelahirannya, enggak kalian usahakan, itu hidupnya juga sama kok, berat kok, dan mereka juga pasti sedih kok. Jadi kalian jangan bilang bahwa ya happy-happy aja kok, anak mah namanya udah dilahirin gitu. Ya tapi kan kalian nggak tahu isi hatinya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang misalnya pengen punya anak, ya persiapkan semuanya gitu. Jangan kayak punya anak tuh asal-asalan dengan embel-embel, nanti juga ada rezekinya gampang apa segala macam. Tidak seperti itu sayangnya. Nah, ini aku mau pakai yang dari bawah. Kemarin tuh ya sebenarnya sampai hari ini juga aku kayak
Seriusan emosi banget. Dari kemarin tuh begitu aku lihat si tulisannya beneran emosi banget, kayak gila ya orang-orang. Dan di bawah-bawahnya tuh banyak juga yang nge-share tentang, ih yang kayak gini mah di daerah aku juga kemarin baru ada. Ih di daerah aku juga ada nih kemarin. Ih gini. Bahkan aku pernah lihat di TikTok ada yang nge-share tentang anak SMA yang ngelahirin di depan warung, dan itu tuh dia kayak santai aja ninggalin bayinya di situ. Ini bisa terjadi karena nggak ada pendidikan seks tentang untuk anak muda, nggak ada penjelasan tentang apa sih yang akan menimpa kamu kalau misalnya kamu punya anak di luar nikah, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kamu itu punya anak, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya, pokoknya hal-hal yang berbau tanggung jawab tuh menurut aku banyak tidak diajarkan, sehingga orang tuh kayak cuek aja, nggak peduli, dan kayak seenaknya kesini gitu. Ibaratnya dia yang ngelakuin, dia yang ngelahirin, tapi begitu harus bertanggung jawab, dia dengan entengnya tinggal buang aja di pinggir jalan, bikin orang lain dan bikin seluruh warga jadi sibuk mikirin ini nasib anak ini gimana, harus diapain, ini diserahin ke siapa. Itu kan sedih banget sebenarnya. Dan ini hasil ombre lipsnya. Bagus banget sih. Dia tuh jadi kayak teksturnya tuh matte, tapi bukan yang dead matte gitu. Dan ini kemarin aku udah cobain, dia awet banget sih kalau misalnya dipakai. Dan yang aku suka ini gampang banget di blend. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau kita punya anak kecil, kalau misalnya kita punya anak remaja, harus dijelasin, dikasih tahu tentang tanggung jawab. Harus dijelasin bahwa edukasi seks sejak dini. Mungkin memang nggak nyaman, mungkin memang kayak agak rancu kita tinggal di Indonesia, tapi banyak kok orang tua yang udah melakukan itu, dan menurut aku itu lebih bagus. Setidaknya kalaupun nih mereka memutuskan untuk melakukan hubungan itu, mereka udah tahu resikonya apa, mereka udah dijelasin apa yang akan terjadi, dan mereka nggak ngeblank dengan alasan kita nggak tahu, terus mereka jadi galau, terus mereka jadi tidak dewasa. Atau at least saat memutuskan ya mereka sudah benar-benar matang dan sudah dewasa gitu. Ya harus dikasih tahu resikonya apa. Kalau misalnya kalian sudah dewasa tapi pemikiran kalian masih belum dewasa, menurut aku sih kalian harus mulai berpikir bahwa apapun yang terjadi, kalau misalnya ternyata hamil, kalau misalnya ternyata jadi punya anak, kalian tuh harus bisa nyelesain permasalahan itu sendiri gitu. Bukan yang jadi kabur, tidak bertanggung jawab seenaknya kayak gitu. Gitu sih. Ini aku masih kayak marah banget, dan aku marah sama sistem yang kayak seolah-olah kalau misalnya orang bisa buang bayi seenaknya, bayi yang udah lahir tuh bisa seenaknya dititip di panti gitu. Dan orang-orang tuh kayak tidak bermasalah gitu. Dan orang-orang tuh masih menjadikan punya anak itu adalah goals. Padahal punya anak itu tanggung jawabnya besar banget. Punya anak itu harus dipersiapkan matang-matang. Dan ini tuh mungkin bisa terjadi karena anak itu kadang menjadi prestasi. Jadi kalau belum punya anak, nggak punya anak, itu tuh lo nggak keren gitu. Lo tuh berbeda dari society. Padahal nggak kayak gitu. Percaya sama aku, di zaman yang kayak sekarang nih, belum lagi ada tarif Trump yang begitu memusingkan. Sudah layaknya sih kita hidup agak pesimis gitu. Kalau kamu tipe orang yang sebegitu optimisnya, ya sudah saatnya sih kalian mulai berpikir gitu. Karena aku sendiri banyak hal-hal yang begitu menakutkan saat aku melihat dunia kayak sekarang, dibandingin waktu aku masih remaja, dibandingin waktu aku masih kecil gitu, dibandingin waktu aku masih umur 20-an, hanya jeda beberapa tahun, bahkan dibanding dengan sebelum corona aja tuh beda banget gitu. Jadi menurut aku mulai sekarang kita harus ngajarin tanggung jawab sama ponakan kita, sama anak kita, agar at least di generasi berikutnya kejadian-kejadian itu udah nggak ada lagi gitu. Nah ini setelahnya aku bakalan set pakai bedak, tapi sambil siap-siap aja. Makasih udah dengerin omongan aku. Kita berdiskusi, tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Kalau misalnya kalian gak setuju sama aku, ya gak apa-apa. Kalau mau diskusi di bawah juga tulis aja, tapi gak perlu pakai marah-marah ya. Pusing kalau diskusi sambil marah-marah. Bye-bye.